mengetahui informasi terkait upaya apa saja yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah dalam menciptakan Kamtibnas? Saat ini kita sudah tersambung dengan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli SH SIK MSI. Perlu kami jelaskan di sini bahwa kemarin pada hari Senin kemarin kami melaksanakan gelar operasional yang saya pimpin dan dihadiri oleh pejabat utama Polresta Banda Aceh dan juga dihadiri oleh Polsek Jajaran. Salah satu pembahasan topik kami adalah bagaimana kami menyiapkan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang bulan Ramadan, pada saat bulan Ramadan dan nanti pada waktunya Idul Fitri 1446 Hijriah. Jadi kami menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat. Tentunya berbeda kegiatan masyarakat di hari atau di bulan-bulan lain di luar bulan puasa, di mana kegiatan masyarakat itu pada umumnya dimulai pada pagi hari. Namun pada bulan puasa ini terjadi perubahan kegiatan masyarakat sebagaimana yang tadi disinggung oleh pembawa acara, terutama pada sore hari. Jadi setelah asar pada umumnya masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya itu melakukan kegiatan-kegiatan seperti mencari bukaan. Mereka ada beberapa titik yang akan mencari bukaan atau hanya sekedar jalan-jalan sambil menunggu buka puasa. Nah, oleh karena itu kami sudah merencanakan pengamanan di 18 titik yang kami evaluasi di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, merupakan titik-titik di mana kerawanan maupun kemacetan itu terjadi. Jadi dari 18 titik itu kami setiap sore dari pukul 16.30 sampai dengan menjelang berbuka itu ada sebanyak 190 personil yang kami libatkan untuk mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat menjelang berbuka. Kemudian yang kedua, kami juga melaksanakan pengamanan terutama pada malam hari pada sholat Isya dan sholat Tarawih, di mana kami melibatkan sebanyak 135 personil yang mengamankan kegiatan ibadah di masjid-masjid yang ada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kemudian kami juga mengantisipasi hasil evaluasi kami dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya di tahun kemarin, pada menjelang subuh, kemudian setelah subuh maupun setelah taraweh, itu kita sering menemukan adanya terjadinya kegiatan balap liar yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, oleh karena itu kami sudah mencoba memplotting anggota di mana titik-titik yang biasanya mereka melakukan balap-balapan liar. Adapun personil yang dilibatkan dalam mengantisipasi balap liar ini adalah sebanyak 153 personil. Pak, semarak mereka bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, apakah ada program khusus yang akan dilaksanakan Polresta Banda Aceh baik itu internal ataupun eksternal? Baik, benar sekali pembawa acara. Adapun program khusus yang kami lakukan adalah untuk internal dulu ya. Jadi nanti pada bulan suci Ramadan selama 15 hari kami akan melaksanakan kegiatan pesantren kilat. Itu anggota kami yang melaksanakannya. Jadi seluruh subsatker yang ada di Polres maupun Polsek Jajaran itu seluruh anggotanya dilibatkan. Jadi 15 hari ini dibagi tiga. Jadi setiap kelompok selama 3 hari melaksanakan iktikaf di Masjid Polresta Banda Aceh. Apa materi yang mereka dapatkan di situ? Kami memberikan kesempatan kepada anggota kami untuk mendalami ilmu agama. Kemudian di situ juga akan diajarkan adab dan akhlak dan fikih-fikih yang terkait dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, terkait dengan eksternal, kami punya data di wilayah hukum Polresta Banda Aceh terkait dengan miskin ekstrim maupun stunting. Kemarin juga dalam gelar operasional, kami sudah membicarakan ini kepada pejabat utama Polresta Banda Aceh dan
Kapolsek jajaran, kita selama bulan Ramadan, sasaran kami adalah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang tergolong miskin ekstrim maupun yang stunting. Kami berharap dengan kegiatan-kegiatan ini dapat meringankan beban dari saudara-saudara kita yang masih dalam kategori miskin ekstrim dan stunting. Dan ini juga merupakan kegiatan untuk mendukung kegiatan pemerintah yang memang salah satunya adalah bagaimana bisa mengelola miskin ekstrim dan stunting ini. Jadi kami dari Polresta Banda Aceh juga mendorong seluruh anggota kami untuk bisa berkontribusi dalam penanganan miskin ekstrim dan stunting. Jadi selama bulan suci Ramadan dengan momentum bulan Ramadan, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan setelah nanti juga bulan suci Ramadan berlalu. Demikian. Dan Pak, setiap bulan Ramadan jelang berbuka puasa selalu terjadi kemacetan di mana-mana. Bagaimana Polresta Banda Aceh mengantisipasi kemacetan ini, Pak? Nah, betul. Jadi seperti yang saya singgung di depan tadi, kami sudah petakan itu ada sebanyak 18 titik kemacetan pada saat menjelang berbuka. Jadi kami contohkan. Salah satu titiknya itu adalah di bundaran Masjid Ulele, yaitu di Jalan Pelabuhan Ulele, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Di situ kami sudah memplotting atau menempatkan personil kami sebanyak 10 personil. Kemudian cara bertindaknya diantaranya adalah personil yang berada di sana melaksanakan pengaturan lalu lintas dan menghimbau kepada pedagang-pedagang tidak menjajakan dagangannya itu yang memenuhi badan jalan. Demikian. Baik, Pak. Ramadan tahun lalu, Polresta Banda Aceh membagikan takjil kepada pengguna jalan jelang berbuka puasa. Apakah program ini juga dilaksanakan di tahun ini, Pak? Betul sekali. Jadi tidak hanya kami, sasaran kami adalah saudara-saudara kita yang masih dalam kategori stunting dan miskin ekstrim. Kami juga sudah berencana dengan melibatkan polwan-polwan kami dengan program sendiri. Menjelang berbuka nanti di beberapa titik, memang tidak setiap hari, nanti kita atur waktunya untuk membagikan takjil kepada pengendara, kepada masyarakat yang ada di seputaran titik-titik di mana kami akan membagikan takjil. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini akan mendapat respon yang baik oleh masyarakat. Kami juga berharap masyarakat juga ikut berkontribusi dalam menjaga dan memelihara kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif. Contohnya adalah seperti balap liar atau hal-hal kegiatan yang lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Baik, Pak. Seperti apa, Pak, bentuk sinergitas yang dilakukan antara TNI Polri dalam menciptakan Kamtibmas di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri antara TNI dan Polri sendiri? Iya. Jadi kami sudah berencana akan melakukan kegiatan bersama. Tidak hanya dengan teman-teman TNI, kami juga menggandeng dari Pemda maupun Pemko. Jadi kami akan merencanakan patroli skala besar dalam waktu tertentu selama bulan suci Ramadan, di mana di situ terlibat anggota Polresta Banda Aceh, terlibat dari teman-teman Kodim, terlibat dari teman-teman Pemko atau Pemkap, untuk sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjaga dan memelihara kesucian bulan Ramadan dari kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif. Ini sudah kami rencanakan. Baru kemarin internal kami diskusikan ini. Selanjutnya untuk lebih lanjut kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut agar kegiatan-kegiatan bersama ini bisa dilaksanakan. Contohnya adalah kami akan melakukan kegiatan patroli bersama pada saat misalnya setelah sholat tarawih atau nanti bisa juga setelah sholat subuh. Nanti akan kami bicarakan dengan stakeholder yang ada. Baik. Pak, ada tidak, Pak, razia khusus, Pak, yang akan dilakukan Polresta Banda Aceh bersama Forkopimda dalam menciptakan bulan Ramadan yang nyaman dan tenang?
Nah, pada saat kemarin kami rapat dengan teman-teman Forkopimda, jadi kalau untuk razia yang sifatnya penegakan hukum itu belum ada pembicaraan. Kami lebih kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat preemptif, yaitu sosialisasi, seruan bersama, apa yang tidak boleh dilakukan selama bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga menghimbau apa-apa aja yang sebaiknya dilakukan selama bulan Ramadan. Namun untuk kegiatan represif, contohnya adalah razia, itu tidak direkomendasikan selama bulan suci Ramadan. Baik, Pak. Terakhir, Pak, adakah himbauan yang mungkin belum Bapak sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat Banda Aceh dapat beribadah dengan tenang dan nyaman di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah nantinya, Pak? Ya. Jadi kami dari Polresta Banda Aceh yang mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah hukum kami, tanpa keterlibatan, tanpa kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder yang ada, tentunya kami akan kesulitan dalam menjalankan tugas pokok kami. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat membantu kami tetap menjaga, tetap memelihara lingkungannya agar tetap aman, tetap nyaman. Sekali di udara, tetap di udara.